Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baiklah, sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Baiklah, setelah membaca doa, ibu akan mengambil absennya. Anak-anak isi link yang sudah ibu bagikan di Google Classroom-nya. Di sana daftar kehadiran Anda akan Ibu periksa serta keaktifan Anda mengikuti pembelajaran nanti ada nilai tambahnya. Mas kita membahas materinya, Ibu akan sedikit memberikan motivasi ataupun semangat kepada Anda yang telah meluangkan waktunya, sudah bersusah payah menghabiskan sedikit tenaganya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Walaupun masa sekarang masa pandemi ataupun masa COVID-19, kita yang diharuskan oleh pemerintah di rumah saja, tidak kemana-mana, tentu membuat kita merasa bosan juga melaksanakan pembelajaran daring ini. Kita harus tetap bersemangat apapun kondisinya itu, kita tidak boleh malas untuk belajar. Kita memanfaatkan media yang ada juga ya anak-anak semua. Sebelum kita masuk pada materi pembelajarannya, kita akan sedikit mengulas materi pada minggu lalu, yakni tentang perkembangan masuknya Islam di negara Brazil, yang mana pada negara Brazil ini merupakan bagian dari wilayah Amerika yang banyak menerima budak muslim dari Afrika. Pada tahun 1835 di Bahia pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin dan dari berbagai negara. Sebuah revolusi Islam besar meletus dan dijuluki sebagai pemberontakan sebuah negara Islam di Brazil. Islam diperkenalkan ke Brazil oleh orang muslim Afrika. Mereka ini memiliki pengaruh yang amat besar terhadap pertanian, industri maupun pertambangan emas. Ada 3 proses masuknya Islam di Brazil. Yang pertama ditemukan oleh Pleuc atau Capro Portugis pada paruh abad ke-15. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inklusi dan melarikan diri ke Brazil. Di masa ini mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka lagi. Selanjutnya yang kedua pada masa bagian Portugis mulai membawa budak dari Afrika, dari barat untuk dipekerjakan. Yang ketiga, pada awal datangnya gelombang imigran muslim Syria dan Lebanon pada tahun 1920 Masehi, dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat serta diberi nama Organisasi Amal Islam pada tahun 1929. Hanya itu sedikit review dari Ibu untuk materi minggu lalu. Nah, selanjutnya langsung saja kita membahas materi pada hari ini, yakni tentang sejarah masuknya Islam dan perkembangannya di negara Argentina. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang negara Argentina. Argentina adalah sebuah negeri yang terletak di bagian selatan Amerika Selatan. Secara geografis, posisinya berada di antara pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Oleh karena itu, Argentina merupakan negeri paling selatan di bagian selatan. Namun,
Seperti apa kehidupan Islam di negara terbesar ke-8 di dunia ini? Agama Islam berkembang di wilayah Argentina, tidak jauh berbeda dengan sejarah masuknya Islam di benua Amerika lainnya, yaitu melalui para imigran. Kedatangan para imigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan kedatangan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis di wilayah Argentina. Jumlah imigran Muslim ini terus bertambah setelah Argentina menjadi wilayah koloni Spanyol. Masuknya Islam di negara Argentina. Ada beberapa periode proses masuknya Islam di negara Argentina. Periode pertama, ketika jatuhnya pusat peradaban Islam di Alhambra pada tahun 1492 Masehi. Penduduk asli Spanyol, penduduk asli Granada, yang ketika itu basis terakhir Islam di benua Eropa, itu mulai melakukan upaya penyelamatan diri dari penyerangan bertubi-tubi dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Yang kedua, pada periode kedua ini, para imigran Spanyol kembali datang mencoba menyelamatkan akidah dan keluarganya mereka dari segala kaum Nasrani. Itu pada pertengahan abad ke-19, kisaran tahun 1850 hingga 1860 Masehi. Diikuti beberapa Muslim di benua Asia yang tidak puas dengan kepemimpinan dinasti Ottoman yang cenderung otoriter. Pada periode ketiga, diawali Perang Dunia yang Pertama. Pada tahun 1914 hingga 1917, mulai banyak imigran Spanyol yang melakukan perjalanan hijrah menuju negara Argentina, dan disinilah pada awal 1917 lah Islam mulai dikenal oleh penduduk Argentina. Perkembangan Islam di Argentina secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat Argentina. Jumlah penganut Muslim di negeri itu diperkirakan mencapai 3,5 juta orang. Argentina merupakan salah satu negara yang penduduk Muslimnya mengalami peningkatan cukup banyak bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Mungkin hanya sekian pembahasan materi kita. Dapat di sini Ibu simpulkan bahwasanya ada 3 periode masuknya Islam di Argentina. Yang pertama itu tentang ketika jatuhnya peradaban Islam di kota Alhambra pada tahun 1492. Yang kedua, pada periode kedua, yaitu tentang para imigran Spanyol mencoba untuk masuk kembali dan menyelamatkan akidah dan keluarga mereka di benua, dan beberapa imigran dari benua Asia akibat pemerintahan yang otoriter. Selanjutnya pada periode ketiga itu tentang awal Perang Dunia Pertama yang dimulai pada tahun 1914 sampai 1917. Banyak imigran Spanyol yang melakukan perjalanan hijrah ke negara Argentina. Disinilah awal Islam dapat berkembang maupun diterima oleh masyarakat. Baiklah, selanjutnya materi pada minggu depan kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di negara Barat atau negara Eropa. Nah, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan janggalnya. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.